menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Salah satu sektor yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Perlang adalah pariwisata. Sebagai industri jasa, sektor pariwisata harus memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sektor pariwisata diharapkan sebagai penyumbang devisa, penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pariwisata juga berperan pada aspek sosial, budaya, dan lingkungan dalam rangka pelestarian sumber daya alam dan budaya maupun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air, serta sebagai perekat persatuan bangsa. Masyarakat bersama para pemuda Desa Perlang memanfaatkan dan mengelola sumber daya dan kekayaan alam yang tersedia, yakni Bukit Pading, Danau Pading, air terjun Sadap, wisata bahari Gusung Perlang, dan rumah adat Melayu. Danau Pading terkenal dan viral di berbagai media sosial. Banyak pengguna media sosial yang memposting gambar dengan latar belakang air biru luas kehijauan ini. Terlihat suasana awan yang cantik berpadu dengan perbukitan di sekitar Bukit Pading. Pada pagi hari biasanya akan turun embun yang menyejukkan suasana dan banyak terdapat spot-spot foto yang akan membuat galeri media sosial terlihat keren. Sebelum sampai di Danau Pading, wisatawan akan melewati jalan bertanah kuning atau puru yang belum teraspal sejauh 150 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan di danau ini yaitu berlayar perahu dayung dengan harga sewa Rp15.000 per orang untuk mengarungi air hijau kebiruan yang luas. Tidak hanya bermain perahu air, wisatawan juga dapat melewati jembatan pendek yang terbuat dari bambu. Di tempat ini wisatawan dapat mengabadikan momen dengan latar belakang perbukitan, air biru kehijauan, dan gumpalan awan putih dengan langit biru. Bekas galian tambang timah menciptakan pesona alam begitu eksotis. Wisatawan juga dapat melepas penat dengan bersantai dan piknik di gazebo. Tempat ibadah dan toilet umum juga lengkap, tersedia secara gratis di Danau Pading. Destinasi wisata lainnya yang masih terhubung dengan Bukit Pading adalah air terjun Sadap. Airnya yang jernih ini berasal dari salah satu danau alami yang ada di puncak Bukit Pading. Air terjun Sadap memiliki debit air besar dengan lebar 3 meter, panjang 6 meter, dan tingkat kemiringan jatuhnya air sekitar 45 derajat ke dasar kolam di bawahnya. Wisata air terjun Sadap memiliki ketinggian kurang lebih 6-8 meter dengan alur bebatuan. Airnya yang jernih serta suasana alam yang hijau dan gemuruh air membuat wisatawan tergoda untuk berendam. Batu-batuan besar yang menjulang di sekitar air terjun dapat dimanfaatkan untuk bersantai. Selain itu, di Desa Perlang juga terdapat wisata bahari Gusung Perlang. Perlu waktu sekitar 30 menit menggunakan perahu nelayan untuk sampai ke Gusung Perlang. Jika beruntung, wisatawan dapat melihat kawanan lumba-lumba yang berenang bersama lajunya perahu nelayan. Gusung Perlang memiliki potensi keindahan bawah laut yang mampu memanjakan para penyelam untuk menikmati surga bawah laut. Selain memiliki terumbu karang yang masih alami, tentunya terdapat banyak ikan karang yang dapat dijumpai dengan mudah oleh penyelam ataupun wisatawan yang hanya ingin bersnorkeling di permukaan air. Selain wisata alam, Desa Perlang juga memiliki wisata budaya berupa rumah adat Melayu. Salah satunya adalah rumah asli warga Melayu Bangka Tempo dulu berupa rumah panggung berdinding kayu kulit berlantai kayu. Ada 2 jenis rumah adat di Desa Perlang, yaitu Melayu Awal dan Melayu Bubung Panjang. Setiap arsitektur memiliki ciri khas bangunan yang berlainan. Di Desa Perlang juga dapat disaksikan kehidupan suku asli Melayu Bangka yang hidup bertetangga dengan etnis Tionghoa dan lainnya. Keanekaragaman dan kekayaan beragam wisata tersebut menjadi keunggulan dan keuntungan bagi masyarakat desa dan pemerintah. Sebagai sektor unggulan desa, tentu dibutuhkan inovasi dan perancangan terhadap berbagai produk unggulan pariwisata Desa Perlang. Salah satunya adalah dengan mengembangkan konsep desa wisata. Stakeholder yang terkait dengan pengembangan destinasi wisata harus dapat mengenali potensi alam dan melihat adanya peluang lain yang dapat dimanfaatkan pada destinasi wisata. Tim LJL Media melaporkan.